Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas geometri analitik. Jadi untuk hari ini kita telah memasuki pertemuan ketiga. Nah, sebelum kita memulai perkuliahannya, saya ingin mengecek kehadiran Anda dulu. Ya, untuk ketua tingkatnya Fadil, ada berapa orang yang tidak hadir hari ini? Jumlahnya 15 orang, 2 orangnya sakit, jadi yang hadir tinggal 13 orang. Oke. Jadi hanya 13 dari 15 yang hadir ya, 2 orang sakit. Siapa yang sakit? Itu sama Alia aja dan Aldi Tuhan. Oke, Alia dan Aldi yang tidak hadir karena sakit. Oke, sesuai dengan yang Anda dapatkan untuk 2 pertemuan sebelumnya, Anda telah mendapatkan materi tentang bidang kompleks, ya, atau dalam hal ini khususnya bilangan kompleks. Nah, untuk hari ini kita akan memasuki bagian yang geometris, tidak berbicara sekedar bilangan saja. Jadi mari kita mulai dari objek geometri yang paling dasar. Mulai dari objek geometri yang paling dasar, yaitu adalah garis. Oke. Untuk garis ini, atau persamaan garis itu Anda sudah kenal semenjak SMP. Ya, bahkan diulang pada saat Anda masuk SMA. Nah, untuk 2 pertemuan sebelumnya, pada pertemuan 1 dan 2, kita telah mengkaji tentang bidang kompleks. Ya, kembali mengingatkan bahwa untuk sebuah titik set dalam bidang kartesian, yang biasanya kita notasikan sebagai X, Y, di mana X dan Y bilangan real ya. Karena sekarang dalam bidang kompleks, kita nyatakan dalam bentuk yang lebih serasi, yang lebih efisien dalam dioperasikan. Dalam hal ini kita tulis dalam notasi aljabar untuk titik set X, Y, sekarang kita tuliskan set sama dengan X tambah Y saja. Ya, ini lebih mudah memanipulasinya dibandingkan dengan menggunakan pasangan terurut X, Y. Yaitu Anda dapatkan pada 2 pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian yang perlu Anda ingat sebelum kita masuk ke inti perkuliahan untuk hari ini, pada saat Anda SMP, Anda tentu sudah mendapatkan persamaan garis dalam sistem koordinat kartesian, atau mungkin yang Anda sering sebut sebagai garis lurus. Ada yang ingat bentuk umum dari persamaan garis lurus dalam bidang kartesian, atau sebutkan salah satu contohnya? Oke, silakan Sulfatra. 3X ditambah 4Y sama dengan negatif 15. Oke, tepat sekali. Jadi untuk 3X tambah 4Y sama dengan minus 15, dalam bidang kartesian itu akan mewakili sebuah garis lurus. Ada yang lain selain daripada persamaan 3X tambah 4Y sama dengan minus 15 yang mewakili garis lurus? Oke, silakan Fadil. Itu dia apakah ini termasuk atau tidak? Soal termasuk yaitu 2X tambah 2Y sama dengan 4. X tambah 2Y sama dengan 4. Oke, tepat sekali. Jadi untuk X tambah 2Y sama dengan 4 itu juga akan mewakili sebuah garis lurus dalam bidang kartesian. Jadi berdasarkan 2 contoh yang diberikan oleh Fadil dan Sulfatra,
Ya, sebenarnya untuk secara umum, untuk garis dalam koordinat kartesian itu biasa dinyatakan dalam bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jadi misalkan kita punya garis G, maka untuk garis G ini dapat diwakili oleh sebuah persamaan AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Dengan catatan bahwa A-nya itu bilangan real, B bilangan real, C bilangan real. Dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi A dan B itu tidak boleh bersamaan 0. Boleh kok salah satunya 0, tak yang penting jangan bersamaan keduanya 0. Ya, sebagai contoh, ya kita punya 4X sama dengan 3. Ya, ini juga mewakili sebuah garis lurus ya. Ya, dalam hal ini untuk koefisien dari Y itu berapa? 0 ya. Ya, koefisien dari Y 0. Ya, begitupun ya kita punya garis misalkan 5Y sama dengan minus 1. Ya, 5Y sama dengan minus 1 itu juga adalah sebuah garis lurus. Untuk koefisien X dan Y tidak boleh bersamaan 0. Boleh salah satunya 0, tapi tidak boleh bersamaan 0. Ya, setiap persamaan yang diwakili oleh bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka itu adalah sebuah garis, ya, garis lurus. Atau dalam mata kuliah ini kita singkat saja dengan garis saja, tanpa menyebut lurusnya. Jadi jika Anda mendengar kata garis, itu artinya garis lurus yang Anda dapatkan pada saat Anda sekolah. Oke. Nah, ini tadi pada koordinat kartesian. Nah, bagaimana dalam bidang kompleks? Ya, maksudnya bagaimana menyatakan sebuah garis dalam bilangan kompleks? Ya, mungkin ini sesuatu yang baru bagi Anda. Jadi untuk pembahasan garis pada tingkat kuliah itu akan lebih ketat dari apa yang Anda dapatkan pada saat Anda sekolah. Jadi kita harus punya landasan yang kuat. Apa itu garis dalam bidang kompleks? Ya, makanya di sini diungkapkan dalam bentuk definisi. Supaya kita punya acuan yang ketat apa itu garis dalam bidang kompleks. Ya, diberikan dua buah titik. Namakanlah A0 dengan B0. Jadi A0 dan B0 ini konstanta ya. Sama dengan untuk persamaan sebelumnya. A dan B itu konstanta juga. Nah, untuk di sini A0 dan B0 itu adalah bilangan kompleks. Berbeda dengan sebelumnya, itu adalah A dan B bilangan real. Sekarang A0 dan B0 di sini adalah bilangan kompleks. Dengan catatan bahwa A0-nya tidak sama dengan 0. Ya, maka untuk himpunan G dengan anggota dari G itu adalah Z. Ya, jika untuk anggota dari G yaitu Z memenuhi persamaan ini, ya, dalam hal ini A0 dikali dengan Z dikurang B0 itu sama dengan konjugatnya. Ya, maka himpunan G ini kita sebut sebagai sebuah ya garis. Ya, ketika Anda melihat bentuk dari garis G ini yang diwakili oleh persamaan ini, mungkin Anda merasa asing. Kok bisa begitu? Kok ini bisa mewakili sebuah garis lurus? Nah, untuk menghubungkan apa yang telah Anda dapatkan pada waktu Anda sekolah dengan sekarang, khususnya dalam bidang kompleks, jadi bagaimana persamaan ini itu mewakili sebuah garis lurus, kita akan cek apakah benar ini adalah sebuah garis lurus. Nah, sekarang ya kita misalkanlah A0 itu adalah A tambah BI. Kemudian B0 itu juga kita uraikan dalam bagian real dan imajinernya U ditambah VI.
Kemudian untuk set, ya kita tuliskan sebagai X tambah Y. Maka untuk persamaan ini, A0 dikali dengan set kurang B0 sama dengan konjugatnya. Ya, jika kita input pemisalan dari A0 tadi, kemudian B0, kemudian Z, ke dalam persamaan ini A0 dikali dengan set kurang B0 sama dengan konjugatnya, ya, maka itu sama saja dengan ini. Imajiner dari A0 kali set kurang B0 itu sama dengan 0. Ya, ini kan kiri sama dengan konjugatnya ya. Ya, suatu bilangan kompleks, jika dia sama dengan konjugatnya, maka pasti bagian imajinernya 0. Ya, 0. Maka pasti bagian imajinernya 0. Jadi suatu bilangan kompleks yang sama dengan konjugatnya, maka pasti bagian imajinernya itu sama dengan 0. Nah, sekarang sisa kita input A0, kemudian input set, input B0. Kemudian kalikan A0 dengan set kurang B0. Ya, nanti muncullah persamaan ini. Jika Anda telah mengalikan A0 kali set kurang B0, kemudian ambil bagian imajinernya. Ya, bagian imajinernya nanti adalah ini. Ya, ini kan sebuah persamaan linear dalam XY. Ya, perlu kita ingat bahwa A, B, VU ini adalah konstanta ya. Ya, A, B, VU itu adalah konstanta. Ya, XY di sini adalah variabel. Jadi ini adalah sebuah persamaan linear dalam XY. Ya, sesuai dengan yang sebelumnya, untuk sebuah persamaan linear dalam XY, maka itu adalah sebuah garis lurus, ya, atau sebuah garis. Jadi secara umum sebenarnya untuk persamaan yang berbentuk seperti ini, A0 dikali dengan set kurang B0 sama dengan konjugatnya, itu akan mewakili sebuah garis lurus. Nah, kemudian, jika diberikan sebuah persamaan A0 dikali dengan set kurang B0 sama dengan konjugatnya, ya, bagaimana kemudian kita menggambarkannya di GeoGebra? Tidak seperti yang Anda lakukan pada saat Anda sekolah, mungkin Anda menggambar dengan tangan, dengan menggunakan mistar, atau dengan menggunakan kertas berpetak. Yang sekarang kita tidak lagi menggunakan itu, jadi Anda sudah bisa menggunakan GeoGebra di depan Anda. Tinggal Anda ketik persamaannya, nanti muncul kurvanya. Oke. Nah, berbeda dengan di koordinat kartesian, variabelnya kan adalah XY. Sekarang kita gunakan variabel Z. Nah, bagaimana menggambarkan ini dalam bidang kompleks? Ya, salah satu alternatif yang bisa Anda gunakan adalah ya, Anda bisa mengubahnya kembali ke dalam persamaan standar seperti ini. Ya, persamaan dalam XY. Ya, anggaplah kita punya garis G. Dengan garis G elemennya adalah bilangan kompleks yang memenuhi 2 dikurang 3i dikali dengan Z dikurang 4 tambah 5i, yaitu sama dengan konjugatnya sendiri. Kedua dikurang 3i dikali dengan Z dikurang 4 tambah 5i. Ini konjugat ya. Bagaimana kemudian kita menggambarkan ini dalam bidang kompleks? Dan bagaimana kita mengenal ini sebagai sebuah garis lurus? Ya, Anda bisa kembalikan ke dalam bentuk seperti ini.
dalam bentuk seperti ini. A0-nya di sana untuk dia apa? A0 sama dengan? Iya, 2 dikurang 3I. Kemudian B0-nya apa? Ya. Ya, A0-nya adalah 2 dikurang 3I, sementara B0-nya adalah 4 tambah 5I ya. Ya, 4 tambah 5I untuk B0-nya. Sehingga jika kita ganti Z ini dengan 4 tambah 5I, maka pasti di sini hasilnya 0. Ya, begitupun dengan yang di kanan, nanti di sini hasilnya 0. Berarti 0 sama dengan 0, dia memenuhi persamaan ya. Ya, dengan kata lain, pastilah titik B0 itu terletak pada garis G. Jadi ini tadi adalah A0, jadi ini adalah B0. Ya, sebab kalau kita input B0 ke dalam sini, ganti set dengan B0, maka 0 sama dengan 0 untuk persamaannya. Tentu saja itu benar. Jadi titik B0 itu sebenarnya terletak pada G. Ya, G. Jadi kita kembalikan ke sini, ke persamaan standar garis. Atau dalam persamaan linear XY. Ya, Anda ingat saja A kali dengan Y kurang V ditambah dengan B kali X kurang U sama dengan 0. Pilih himpunan G ini. Himpunan G ini. Ya, kalau kita gambarkan tadi itu akan berbentuk sebuah garis lurus. Ya, sudah sesuai dengan prediksi kita bahwa pasti titik B0 itu terletak pada garis G. Ya, ini kan tadi dengan mengembalikannya ke persamaan linear XY ya. Ya, apakah ada bentuk lain selain daripada mengembalikannya ke bentuk persamaan linear seperti ini? Ini adalah persamaan parametrik garis lurus. Mungkin Anda sudah dapatkan di kalkulus untuk persamaan parametrik sebuah garis lurus. Jika misalnya kita punya persamaan dalam XY, ya maka X-nya kita nyatakan dalam fungsi T. Begitupun untuk Y-nya kita nyatakan fungsi dalam T. Karena kita pada bilangan kompleks punya variabel set ya, bukan lagi XY. Ya, maka untuk persamaan parametrik garis lurus untuk parameternya juga kita nyatakan dalam T. Ya, ini T adalah sebuah parameter. Ya, mengapa kita mengubah persamaan garis lurus ke dalam persamaan parametrik? Karena ini kadang-kadang lebih mudah mengolahnya dibandingkan dengan menggunakan persamaan seperti ini. A0 dikali dengan set kurang B0 sama dengan konjugatnya. Ya, lebih mudah menuliskannya seperti ini ya dibandingkan dengan notasi panjang di sana. Jadi sebenarnya A0 kali T ditambah dengan B0, di mana T itu adalah bilangan real, ya sebenarnya ini mewakili titik pada garis G. Yaitu mewakili titik pada garis G. Jadi W0 itu sama dengan A0 kali T ditambah B0, jadi titik W0 ini mewakili titik pada garis G. Ya, itu yang dinyatakan oleh teorema 2.2. Ya, untuk buktinya Anda bisa lihat di buku masing-masing. Untuk penekanannya, untuk saya hanya pada ilustrasinya ya, bagaimana Anda memahami teoremanya. Untuk buktinya Anda bisa baca di buku Anda masing-masing. Jadi teorema 2.2 ini tidak hanya menyediakan cara bagi kita untuk menyatakan garis lurus dalam persamaan parametrik, tapi dia juga menyediakan cara kita bagaimana mendeteksi sebuah titik, apakah terletak
pada garisnya atau tidak. Nah, sebelum masuk ke mengetes apakah sebuah titik terletak pada garis G, ya kita misalkan tadi untuk garis G-nya adalah berbentuk seperti ini yang tergambarkan di GeoGebra. Nah, silakan Anda ingat bahwa untuk persamaan parametrik dari sebuah garis G jika diketahui A0-nya dan B0-nya ya, maka untuk persamaan parametriknya adalah konjugat dari A0 kali T ditambah dengan B0. Oke. Menurut teorema 2T2, T-nya di sini kan adalah bilangan real ya. Jadi untuk semua T bilangan real, maka pasti ini mewakili sebuah titik pada garis G. Ya karena mustahil kita dapat menggambar atau menyebutkan semua T elemen real, ya cukup kita batasi saja untuk T-nya. Karena GeoGebra juga tidak bisa mengambil semua T bilangan real. Ya, dia hanya bisa bekerja pada saat T Anda batasi. Anggaplah T-nya kita batasi saja dari minus 100 sampai dengan 100. Jadi untuk sebuah persamaan parametrik dalam T seperti ini, maka pasti dia mewakili sebuah kurva ya. Di sebuah titik W0 itu terletak pada garis G, atau dia elemen dari garis G, jika Anda bisa menunjukkan bahwa nilai ini haruslah bilangan real. Nilai ini haruslah bilangan real. Nah, untuk persamaan garis yang melalui dua buah titik, agaknya ini Anda sudah dapatkan juga semenjak SMP. Oke. Itu tapi mungkin agak amnesia ringan ya. Oke. Kita punya titik, namakanlah set 1 dan set 2. Nah, bagaimana kita mencari persamaannya dalam bentuk bilangan kompleks untuk persamaan garis G, di mana G ini tepat melalui set 1 dan set 2. Ya, maka untuk persamaan garis G-nya dapat Anda tentukan dengan memasukkan set 1 dan set 2 pada persamaan ini. Jadi ini adalah persamaan garis yang tepat melalui set 1 dan set 2. Oke. Nah, sama seperti sebelumnya, jika persamaannya berbentuk seperti ini, kita tidak bisa gambarkan langsung di GeoGebra. Ya, GeoGebra tidak bisa membaca ini. Jadi tidak bisa membaca persamaan dalam bilangan kompleks. Ya, maka kita perlu kembalikan ke persamaan parametrik supaya bisa digambar. Benar tidak jika persamaannya berbentuk seperti ini, maka garis G ini akan melalui set 1 dan set 2. Untuk mengeceknya kita bisa ubah ke dalam persamaan parametrik. Ya, kita mengacu tadi untuk sebelumnya, untuk persamaan umum garis dalam bidang kompleks, maka yang berposisi sebagai A0-nya di sini apa? A0-nya? A0-nya konjugat set 1 dikurang set 2. Nah, tepat sekali. Jadi ini berposisi sebagai A0 ya, konjugat set 1 kurang set 2. Sedangkan yang berposisi sebagai B0? Set 2. Iya, set 2, itu dia. Oke. Nah, jika mengacu pada teorema 2.2 tadi, maksudnya itu dalam bentuk persamaan parametrik, maka bisa kita ubah persamaan ini ke dalam bentuk persamaan parametrik karena A0-nya jelas, B0-nya jelas. Ya, inilah persamaan parametrik dari garis yang melalui dua buah titik. Jadi ya kita punya garis G, di notasi G set 1, set 2 ini artinya garis yang melalui set 1 dan set 2. Ya, maka itu dapat dinyatakan sebagai set 1 kurang set 2 kali T ditambah dengan set 2 dengan catatan bahwa T-nya harus bilangan real. Oke, T-nya harus bilangan real. Ya, silakan Anda sebut set 1 dan set 2 sesuka-suka hati Anda, yang penting set 1 tidak sama dengan set 2. Ya, maka untuk persamaan ini set 1 dikurang set 2 kali T ditambah set 2, ya itu akan mewakili sebuah garis lurus.
Ya, maka untuk garis yang melalui set 1 dan set 2 itu dapat Anda nyatakan dalam bentuk seperti ini. Set 1 kali set 2 kali T ditambah dengan set 2. Oke, untuk sebelumnya tadi kan untuk W-nya, ya WT kan tadi sama dengan konjugat A0 kali T ditambah dengan B0 ya. Nah, sekarang kita ambil simbol lain selain daripada W. Kita ganti simbol lain. Silakan coba kerja kuis ini dalam waktu 10 menit. Nah, ini dia kuisnya. Bagian B, ya caranya analog dengan untuk bagian A, ya karena waktu yang membatasi kita, ya Anda bisa gunakan sebagai latihan di rumah. Untuk bagian B, jadi Anda kerja secara aljabar dulu, kemudian uji dengan menggunakan GeoGebra. Sudah benar tidak jawaban Anda? Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini dulu. Itu saja yang perlu Anda dapatkan untuk hari ini. Nanti kita sambung minggu depan ya. Ya, untuk materi berikutnya. Ya, tetapi masih berhubungan dengan garis. Ya, atau Anda bisa pelajari dulu sebelum masuk. Jadi untuk minggu depan kita akan membahas tentang posisi relatif dua buah garis. Sejajar, tegak lurus. Tentu saja itu sudah Anda dapatkan semenjak SMP. Itu dia. Tapi dalam hal ini kita akan bicara dalam konteks bidang kompleks. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu untuk pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih telah mendengar ocehan saya selama beberapa menit yang lalu. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.